Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi. Pemirsa, kita sudah saksikan tadi tayangan di awal bagaimana usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang berbuntut dengan pemanggilan Gibran ke DPP PDI Perjuangan. Hari Selasa kemarin putra presiden tersebut menemui Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDIP. Dan ramai diperbincangkan bahwa manuver politik yang dilakukan oleh Gibran ini atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Joko Widodo. Kemudian pertanyaan yang tersisa adalah kemana kira-kira dukungan Presiden Jokowi akan berlabuh? Apakah akan ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang ada di studio bersama saya. Kalau fungsi saya di situ menjemput beliau sebagai menteri, ya, gitu. Tenang dulu. Kalau masalah pencapresan saya tidak ikut-ikut kemarin, gitu. Nah, tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa politik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik. PD Perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan, sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan dukung-mendukung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik. Ya, tidak hanya Gibran yang menemui Prabowo, kemudian juga ada putra presiden yang lainnya, Kaisang, yang belakangan juga sering muncul menggunakan kaos dengan gambar Prabowo. Dan digadang-gadang akan maju juga sebagai calon wali kota Depok dari Partai Gerindra. Nah, apakah ini sinyal yang menyebutkan bahwa, apakah sinyal ini terbaca bahwa Presiden Jokowi pelan-pelan sudah mulai melabuhkan arah dukungannya ke salah satu kandidat capres? Ini akan kami bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Cipta Lesmana. Selamat malam, Prof. Pengamat politik, digunakan mic-nya, Prof. Selamat malam. Ya, kemudian ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Tercermin ya, merah semuanya. Baik, ya, kabar baik. Ini batik Kalimantan, Mbak. Batik sekalian promosi. Kalimantan. Oh, Kalimantan ada batiknya ya? Oh, banyak, bagus-bagus. Nanti beli sama saya. Boleh. Kemudian ada Bung Riza Patria, mantan wakil gubernur, politisi Gerindra. Boleh digunakan, Bang Riza? Mic-nya nanti ya ketika ngobrol, Pak Wagub masih nempel Pak Wagubnya. Di ujung sana Bung Noel yang tadinya ini, wah, saya harus ceritakan sedikit nggak sejarah pendukung siapa tadinya, kemudian berubah ke Prabowo sekarang ya. Prabowo benar ya? Prabowo dong. Dukung 2024 Prabowo Presiden. Oke, Selamat malam Anggi. Oke, saya langsung ke Bung Deddy. Bung Deddy, ini kalau kita melihat ini ramai nih. Sebelum ngobrol, saya mau puterin dulu satu video ini bagaimana salah satu politisi PDI Perjuangan yang menyebutkan melaknat siapapun yang mengkhianati gitu ya. Kita saksikan dulu bersama ya sebelum saya lempar pertanyaannya. Boleh ditampilkan terlebih dahulu tayangannya. Ganjar Pranowo anak ideologis Bung Karno, tanpa ada perintah Ibu Ketua Umum, beliau tidak akan mau dicalonkan oleh partai-partai yang lain. Itulah yang paham tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Kalau belum paham, baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Bahwa PDI Perjuangan berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Sehingga kalau ada kader partai ini di bawah Bung Karno, di bumi Blitar, siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau.
Mendukung Pak Ganjar sendiri sudah ada komunikasi Mas dengan relawan yang mendukung Pak Ganjar? Ada, tenang aja. Berapa banyak Mas? Lebih banyak dari yang Prabowo? Rame, tenang aja. Mau kapan Mas waktunya mungkin? Tergantung beliau. Saya menunggu perintah saja. Ini bisa disebut Mas Fadli sebagai penghubung komunikasi antara relawan dengan... Oh, mau langsung ke relawan juga boleh. Santai aja. Saya santai orang. Nanti ikut mendampingi? Mendampingi ikut mendampingi. Tergantung perintah, ya. Apakah sama akan seperti treatmentnya kemarin sama Pak Prabowo juga ketika pertemuannya nanti? Semua perintah dari Bu Ketua Umum, dari Pak Ganjar selaku capres, dari PDI Perjuangan. Pokoknya aku manut bae. Kan intinya tegak lurus gitu Mas ya? Inje, nggak piye toh? Oke, kan ada kemungkinan untuk tidak tegak lurus kan ya guys? Saya takut dilaknat. Mas ya? Dilaknat, diluknut. Takut dilaknat katanya Bang Deddy. Yang satu marah-marah. Kalau yang lahir dari rahim PDIP kalau berkhianat akan dilaknat, terus langsung direspon sama Gibran. Saya takut dilaknat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih? Saya mau ke hari Senin dulu pemanggilan ini. Jadi benar ditegur, nggak ditegur, dilaknat atau tidak dilaknat sebenarnya Gibran ini, Bung Deddy? Jadi jangan campur aduk ya. Dua peristiwa yang sama sekali berbeda. Pertama peristiwa Pak Rudi Hadiatmo sebagai kader senior. Zaman Soeharto ikut melawan Soeharto bersama Bu Mega berdarah-darah. Melawan kekejaman militer pada saat itu. Beliau ada di garda terdepan ya. Jadi dia bicara sebagai kader senior. Mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan, siapapun itu. Kader-kader PDI Perjuangan yang merasa dirinya kader. Loh, itu kan urusan mereka yang merasa lah. Jadi seluruh kader PDI Perjuangan yang jika ya katakanlah mengkhianati ketua umumnya. Karena begini, di kita itu ada satu suasana psikologis ketua umum itu adalah ibu kita dan kami anak-anak, ya. Sedekat itu ya, oh iya, kekeluargaannya. Kita kan selalu manggilnya ya? ibu, anak-anak saya kan ibu selalu ngomong gitu. Jadi metafora itulah yang dipakai oleh Rudi Hadiatmo untuk menggambarkan hubungan kebatinan di dalam PDI Perjuangan. Karena itu tadi hubungan ibu dan anak. Yang kedua, institusi ketua umum. Karena ketua umum itu adalah institusi yang dibentuk oleh Kongres. Ya, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Ya. Nah, jadi dalam konteks hubungan ibu anak tentu ada istilah karma. Ya, toh kita mengenal dong. Anak-anak kalau durhaka sama orang tua karma nggak? Ya, kita mengenal, dengar dulu. Ya, jangan ditafsir dulu. Saya cerita dulu. Berarti ada anak yang belum tahu orang tua nih. Nanti tanya sampai Rudi. Keluar muncul pernyataan itu. Itu nanti tanya Rudi. Tapi kan saya coba menafsir nih. Jadi, sebagai temannya nggak tahu ya maksudnya apa? Iya, dan nggak penting juga saya kira karena saya nggak merasa kan. Jadi silakan orang lain yang merasa yang ngomong kan. Jadi tentu itu sesuatu yang memalukan kan. Jadi dia memperingatkan. Dan dalam hubungan antara kader dengan ketua umum sudah terjadi banyak hal seperti itu. Dan sejarah sudah mencatat banyak sekali kader PDI Perjuangan yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar dari institusi partai, keluar dari partai kan nggak jadi apa-apa juga. Banyak nama kita bisa panjangin ya satu persatu, ada yang bikin partai ini itu. Semuanya hilang di telan zaman. Saya mau garis bawahi, yang merasa lebih tinggi, lebih besar dari partai. Kalau gitu saya ke pengamat politik yang bisa membaca. Saya jelasin dulu dong, yang disebut dengan lebih tinggi dari partai itu. Karena kita diajarkan Presiden Bung Karno. lebih tinggi dari partai. Dong. Kita gini dong, dalam konteks mana? Dalam konteks ketatanegaraan PDI Perjuangan menganggap presiden adalah kepala negara tertinggi. Itu tidak bisa ditawar. Secara konstitusi itu kita pahami, kita jiwain. Makanya Ibu Mega selalu manggil Bapak Presiden, Presiden Jokowi. Walaupun sekali-sekali bilang petugas partai gitu ya. Loh, dengar dulu, apa itu petugas partai? Ya, petugas partai itu kan rakyat, benar nggak? Partai adalah rakyat, bukan? Partai adalah rakyat yang mengorganisir diri melalui partai politik untuk memperjuangkan mimpinya, ideologinya melalui kontestasi politik, merebut kekuasaan. Jadi rakyat is partai. Jadi jangan dibeda-bedakan karena kalau dia tidak mengorganisir diri, dia tidak bisa berkontestasi. Itu satu. Sama kayak begini deh bergampang. Pelajar di sekolah, ya, lalu ada OSIS. Ya toh? Kan tidak semua jadi pengurus OSIS.
Ketika dia dikirim ke sekolah lain atau ke acara lain sebagai utusan OSIS, dia kan sebagai utusan OSIS. Konteks Oke. kita itu petugas partai, Kembali itu lagi ke mandat. konteks ini. Jadi sebenarnya dilaknat atau tidak, siapa yang ngerasa itu bagaimana responnya? Ketika ada yang jawab nih, kader Anda bilang, kader partai Anda bilang, Lah itu kan saya karena takut wartawan hilang. framing. Wartawan kan framing. Oke, Ketika saya ada ke Prof. omongan Cipta. Rudi gitu, Nah. lalu vis-a-vis itu maksudnya ke Gibran. Kan kalau menurut saya sih begitu. Ini bagian Kalau dari Anda Prof, melihatnya gimana Prof? Apakah ini merupakan teguran keras, tapi kalau dibilang teguran keras hanya dipanggil biasa saja, oh nggak disangsi kok dari DPP, Ya. PDI? Kultur Jawa kan biasanya kan lemah lembut gitu kan. Gitu. Begini, saya berangkat dari satu prinsip komunikasi dulu. Salah satu prinsip komunikasi berbunyi, communication is always intentional. Kita berkomunikasi pasti ada tujuan, Ya. ada maksudnya. Nah, jadi pasti diakui atau tidak, Gibran menerima Pak Prabowo pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya apa ya walau alam. Bisa juga ya cuman silaturahmi apa, tapi ada tujuannya gitu. Cuman karena konteksnya, konteks ini politik, lagi rame bicara tentang pemilu, maka dikaitkan dengan politik. Ya, apakah betul itu? Ya kita nggak tahu juga, Oke. nggak tahu. Kalau kita Tunggu sebentar. Tadi Bang Anggi mengatakan ini teguran apa enggak gitu Ya. ya. Saya ngomong di sini, tapi saya tidak buka. Saya bicara dengan petinggi PDIP. Oke. Yes, PDIP tidak suka. Oh tidak suka dengan manuver Gibran bertemu Prabowo, Iya, diakui iya, itu ya? iya. Saya dikasih penjelasan kenapa. Ada aturan Pak ya, aturan nomor 47 yang berbunyi tegak lurus. Jadi kalau si A itu pemegang KTA, kartu tanda anggota PDIP, istri, anak dewasa harus tidak boleh ke partai lain. Ada satu contohnya yang di Maluku itu bupati atau apa gitu ya, gubernur, maaf, istrinya tiba-tiba nyebrang ke PAN, dicopot langsung ibu dicopot. marah Nah, sekali. itu kalau memang sudah ada gerakan ke partai lain, tapi ini kan hanya Iya. bertemu aja dengan Prabowo sebagai menteri katanya. Dianggap ya akui dong jasa PDIP, kira-kira begitu. Siapa yang membesarkan Anda? Oke. Siapa yang memilih, bukan yang memilih, yang mendorong Pak Untuk maju Jokowi sebagai kepala 2 kali daerah, jadi kepala negara, presiden, yang mendorong menantunya jadi wali kota Medan misalnya gitu ya. Oke. Saya kira kita semua harus, bukan orang PDIP juga harus mengakui. Oke. Di sini jasa PDIP amat sangat besar untuk keluarga Pak Jokowi ya. Oke, Iya. Prof, pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut Anda ini kan presiden ayahnya dari Gibran. Iya. Tahu nggak nih presiden dengan manuver Gibran bertemu dengan capres lain? Bukan hanya tahu, Nah, apa selanjutnya amat tapi nanti sangat tahu. Amat sangat tahu. Ada kemungkinan bapaknya yang kasih tahu. Oke, Kamu nanti kita lanjut. terimalah gitu, Kita ya. elaborasi lagi nanti Prof. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Prof. Cipta, lanjutin lagi dikit lagi. Jadi menurut Anda, Pak Presiden tidak hanya sekedar tahu, tapi lebih dari tahu pertemuan dari Gibran tahu, dengan Prabowo. iya. Gibran nggak berani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari bapaknya. Itu sudah pasti. Oke. Pasti. Kalau Anda mengamatinya, lalu apa alasannya? Apa tujuannya memang sengaja Pak Jokowi bermanuver atau memang menunjukin giginya ke PDIP? Ini saya bisa nih ngasih dukungan Ya, ke yang lain. bisa juga pura-pura. Saya nggak tahu itu urusan anak saya. Anak saya sudah dewasa, wali kota boleh saja gitu kan. Nah, jadi aman. Kira-kira begitu loh. Tapi kalau ditanya tahu apa nggak tahu, 1000% tahu. 1000% tahu. Iya 1000% tahu Pak Jokowi. Bang Riza, saya ke Bang Riza dulu sebelum ke Bung Noel nih. Bung Noel pasti ngegas nanti tuh. Artinya 1000% nih kayaknya Jokowi tahu Gibran bertemu Prabowo, artinya udah ada tanda-tanda, sinyal-sinyal memberikan dukungan ke capresnya Anda. Ya kalau tahu nggak tahu itu urusan internal lah Pak Jokowi dengan Gibran ya. Ya mungkin saja Gibran kan anak muda, anak yang baik. Mungkin lapor sama bapaknya yang kebetulan presiden ya akan menemui Pak Prabowo yang kebetulan ke keliling Jawa Tengah, Jawa Timur dan ke Solo yang kebetulan Bapak Prabowo memang menerima undangan dari teman-teman relawan di Solo. Yang penting bagi kami adalah
bahwa bagaimana pemilu ke depan ini bisa berlangsung kondusif, aman, dan damai. Itu kita sepakat. Tapi Ya. bagaimana merespon bahwa ini adalah dukungan Pak Jokowi untuk Prabowo dan Ya Gerindra tentu nih? Gimana? begini, pertama tentu Pak Jokowi ingin siapapun penggantinya nanti ya. Pertama seperti kita semua ingin bangsa ini lebih maju, aman, sejahtera. Kedua tentu ingin meneruskan apa yang menjadi tujuan cita-cita kepemimpinan Pak Jokowi. Pertanyaannya tinggal siapa, kan begitu. Disitulah muncul kecenderungan-kecenderungan. Pak Jokowi melihat dari 3 capres yang sekarang beredar, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies siapa. Ya. Nah silakan, tentu kita memahami di satu sisi memang Pak Jokowi adalah kader, apalagi diusung dengan PDIP. Ya, dia punya tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai. Di sisi lain kalau bicara kepartaian, Pak Jokowi juga jadi gubernur diusung oleh Partai Gerindra. Gitu juga Gibran, memang kader PDIP, tapi juga diusung oleh Partai Gerindra selain diusung oleh PDIP. Kemudian kemana Pak Jokowi? Saya kira yang penting bagi Pak Jokowi adalah siapapun pengganti dapat meneruskan. Dan saya berkeyakinan melihat kecenderungan Pak Jokowi lebih kepada Pak Prabowo. Mohon maaf, dibandingkan calon lain. Ini pribadi saya ya, saya tidak ingin melebihkan. Kecenderungannya lebih kepada Pak Prabowo. Kenapa demikian? Pertama, Pak Jokowi itu tentu memilih pemimpin yang diyakini jujur, baik ya, punya kemampuan. Calon yang lain punya nggak jujur, nggak baik. Saya nggak bilang yang lain nggak jujur, beda dong. Kalau saya bilang Pak Dedi jujur, bukan berarti yang lain tidak jujur. Gitu. Mudah-mudahan semuanya jujur, ya kan? Nah, jadi atas dasar itu, apalagi Pak Prabowo menjadi Menhan dengan kinerja terbaik, dan Pak Jokowi selama 4 tahun lebih ini mengerti dan memahami kinerja, kompetensi, kemampuan daripada Pak Prabowo. Dan saya pribadi meyakini kecenderungan Pak Jokowi lebih kepada Pak Prabowo. Sekalipun di sisi lain kita memahami posisi beliau sebagai kader partai PDIP. Sebagai mantan Jokowi mania, sekarang masih Jokowi mania, tapi JP mania. Oh, Jokowi manianya masih. Tapi Prabowo sekarang. Nah, gimana nih responnya dengan ini Pak Jokowi katanya Bung Riza bilang ini kayaknya arahnya kecenderungannya ke Pak Prabowo. Ya, saya ingin menjawab gini. Ini kan sebenarnya 2024 ini kan pertandingan persahabatan. Pertama sahabatnya Jokowi, kedua sahabatnya Pak Prabowo. Nah, kenapa saya bilang pertandingan persahabatan? Karena satu sahabatnya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi Mas Ganjar. Nah, begitu juga Pak Prabowo. Yang satu sahabatnya Pak Prabowo nih, Mas Anies, dan begitu juga Mas Ganjar. Ya semuanya sahabat lah semuanya. Nah, kemungkinan pertanyaannya kecenderungan kemanakah arah pilihan Pak Jokowi? Kalau kita mau lihat urutan sebuah peristiwa, itu berkali-kali Pak Jokowi dengan ekspresif menyampaikan cari pemimpin yang punya keberanian. Nah itu Pak Prabowo kalau menurut pandangan kami. Kenapa? Pak Prabowo masih bicara tentang masa depan bangsa ini. Dan satu lagi, dia berani melupakan masa lalu. Kedua, dia bicara tentang adil dan makmur. Bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana hasil kekayaan bangsa ini bisa dinikmati melalui dapur-dapur rakyat. Tapi itu kan bisa juga Ganjar Pranowo juga seperti itu. Ya karena saya pendukung Prabowo, saya akan menyampaikan Prabowo dong. Gak mungkin saya menyampaikan Mas Ganjar walaupun Mas Ganjar sahabatnya Pak Prabowo gitu. Bisa aja tapi sih, saya harus Kalau jadi nggak benar itu ya, nggak benar semua itu hanya perasaannya Noel aja gitu. Jadi gini, Anggi, ini harus saya jelasin lagi. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali ke kita sebagai pendukungnya. Ingat, saya punya komitmen bagaimana kekayaan bangsa ini sampai ke rekening-rekening rakyat, tidak sampai ke rekening-rekening anak pejabat. Itu sikap beliau tuh, sikap tegas beliau. Itu jadi soal keberpihakan dan prestasi Pak Prabowo itu sudah teruji. Dengan apa? Menyelamatkan duit 51 triliun di Kementerian Pertahanan. Kedua, dia membatasi yang namanya bisnis alat senjata di Kementerian Pertahanan untuk tidak lagi melalui broker-broker tapi G2G. Bang Deddy, ini kecenderungan rasa-rasa ini belum mulai kampanyenya udah mulai sekarang colong start ini. Ini katanya kecenderungannya ke Prabowo. Tapi ini kan sebagai kader PDIP gimana kalau PDIP melihat ada kadernya yang memberikan walaupun udah disebutkan tadi ya mengkhianati, jangan mengkhianati dan lain-lain. Tapi faktanya kalau misalnya ada seperti itu bagaimana? Saya kok kualat ya.
membayangkan atau berimajinasi Pak Jokowi seorang kader tulen yang sudah begitu lama digembleng dari tingkat yang paling rendah sampai jadi presiden 2 periode. Lalu berimajinasi bahwa Pak Jokowi di ujung masa jabatannya akan membelot ke partai lain. Saya merasa saya menghina Pak Jokowi itu kalau begitu. Karena saya memandang beliau seorang begawan, seorang satria. Nilai-nilai prinsip seorang satria itu adalah loyalitas dan dedikasi. Jadi kalau membayangkan Pak Jokowi mengkhianati partainya dan saudaranya, itu kok saya kebangetan, nggak berani saya, Mbak. Tapi kan mari kita lihat begini. Ada fakta ya, bagaimana fakta, anak-anaknya. soal fakta itu saya jelaskan dulu. Ada 2 mau melihatnya. Pertama pernah begini, ada psikolog, dia masukkan semut-semut merah ke dalam toples. Lalu dia masukkan semut-semut hitam. Toples ditutup. Dibiarkan agak lama, itu nggak ada apa-apa, Mbak. Lalu diayun. Wah, langsung saling serang. Di pihak lain, toples yang sama diaduk-aduk. Jadi saling bunuh nih di dalam. Ya, jadi memang kan kenapa ada acara-acara seperti ini? Tentu kan ada tafsir-tafsir. Ya, kita juga tidak bisa menghindarkan. Kita juga mendapat banyak informasi. Banyak bisik-bisik, rumor-rumor. Dengar jadi dulu. Maksudnya seperti yang dibilang Sekjen tadi ini hanya framing-framing orang tertentu saja untuk melihat ini. Saya menjelaskannya dari cerita tadi, Mbak. Jadi ini barang dalam toples diayun berkelahi, dia aduk-aduk berkelahi. Jadi memang banyak orang berkepentingan, ya, supaya ini terjadi. Baik itu dengan iming-iming, dengan rayuan, bujuk janji, apakah dengan fitnah, hasut, adu domba, banyak. Atau kita melihat dari sisi lain, pakai teori ombak atau layang-layang. Semakin tinggi ombaknya, semakin tinggi dong dia. Kayak layang-layang, anginnya makin kenceng, tariknya makin kencang, makin tinggi dia. Tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kan bisa jadi memang ada upaya-upaya tertentu untuk membingkai bahwa seolah-olah Pak Jokowi berbeda dengan PDI Perjuangan satu. Yang kedua bisa jadi ini cara Pak Jokowi dan keluarganya untuk meleverage tetap mereka menjadi key important entity dalam kontestasi. Kita nggak tahu. Tetapi atau Pak Jokowi menunjukin saya masih bisa nih berani PDIP jangan kan begitu. Teori ombak, teori layang-layang kan itu silahkan Anda mau yang mana. Nah, karena yang bisa jawab itu. Anak-anaknya Kaisang yang katanya digadang-gadang akan maju. Jadi nggak Kaisang maju dari Gerindra? Kan sudah mulai muncul tuh diusung untuk dari wali kota Depok. Ya Partai Gerindra memberi kesempatan putra terbangsa maju dalam berbagai pilkada. Termasuk Kaisang ya kan mau maju di Depok kita senang-senang apalagi anak muda sekarang eranya milenial ya. Saya kira enggak ada masalah itu tentu yang penting yang bersangkutan memenuhi syarat, memenuhi kompetensi, nanti kan survei-survei akan membuktikan. Ini artinya masuk dan itu tadi sudah kita diskusikan, tidak ada masalah. Prinsipnya kami siap mendukung masuk untuk kategori pilkada Depok. Tapi kan itu masih lama Mbak Anggi. Kejauhan bicara pilkada, kita pilpres dulu lah. Tapi sudah mulai muncul kan ini kalau kita lihat nih Bang Deddy ya nih. Nah sementara kan di PDIP tadi katanya kebatinan hubungan kekeluargaan nggak cuma ini kader keluarganya semuanya harus satu suara. Kalau saya ingin lihat gini aja, lihat berita-berita ketika Gibran ya bertemu Pak Menhan ya Pak Prabowo Subianto, walaupun itu sudah clear konteksnya adalah hubungan kepala daerah dan menteri. Lalu lihat bagaimana ketika dia bertemu dengan DPP PDI Perjuangan. Lihat aja komen-komen di berita-berita maupun postingan-postingan orang. Saya kira rakyat itu, pendukung Jokowi itu, pendukung PDI Perjuangan itu tentu berharap Pak Jokowi itu menjadi manusia yang satria. Satria yang benar-benar lurus, satria yang tidak ragu, terombang-ambing, atau terbuai gitu ya. Tapi kalau pendukung Jokowi yang ini jelas, kayaknya maunya ke Prabowo sudah jelas tuh. Oh ya kan urusannya Pak Jokowi dong, jangan tanya saya. Soal kesatria, jangan terjebak dengan logika partisan gitu. Karena kesatria itu bicaranya lebih besar. Dia menjadi kesatria untuk bangsanya. Dan Pak Jokowi hari ini menunjukkan kesatria dia untuk bangsa ini dan rakyat ini. Dan itu penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Pak Jokowi kan ini hari ini berdiri untuk semua komponen bangsa. Nah itulah kesatriaan yang dia tunjukkan hari ini. Sebagai presiden. Bukan gambaran apa yang disampaikan di diskursus. Nah kesatria itu seperti itu. Tidak dalam logika yang namanya partisan. Kalau partisan itu terjebak dengan apa yang disampaikan Bung Deddy tadi.
Itu namanya kesatria. Udah. Gitu, belum. Silakan. Iya. Sebagai presiden, bagaimana tadi? Sebagai presiden, Jokowi memang harus berdiri di atas semua golongan. Ya, harus. Dan haram hukumnya bagi presiden menggunakan alat kekuasaan negara untuk memenangkan salah satu calon, termasuk PDI Perjuangan. Itu jelas. Oke. Tetapi bedakan dong urusannya sebagai kader partai. Kan lucu Mbak. Ini kan ibarat saudara, lu milih anak tetangga berkelahi. Jadi gini Mana Mbak Anggi, saya sepakat sebagai presiden dia ada semua golongan. Sebagai partai dia tentu punya tugas untuk melaksanakan tugas-tugas partai. Ya. Tapi sebagai pribadi manusia punya hati nurani. Apa itu? Kehendak pribadinya Pak Jokowi sebagai presiden pribadi ingin legasinya selama 10 tahun prestasi dijaga, dirawat dan diteruskan. Bahkan dilanjutkan lebih baik lagi. Itu satu. Ini kan yang tadi kedua, bilang kecenderungan perasaan Gerindra, yang kedua, Gerindra, gitu kan? hati. Nah, hati ini kan nggak bisa. Hati ini ya mau sebagai presiden, mau sebagai rakyat, mau sebagai partai, itu beda sendiri. Nah yang jadi masalahnya hatinya kemana Pak Jokowi? Sebagai kader tentu kepada partainya. Sebagai presiden harus di semua golongan. Tapi hatinya kemana? Saya pribadi melihat hati Pak Jokowi lebih ke Pak Prabowo. Mohon maaf ya. Tidak berarti ya melanggar beliau sebagai presiden. Kan hati nggak perlu diperlihatkan. Kan kita membaca nih, ya kan? Beliau tentu tahu sebagai partai, sebagai presiden. Kenapa demikian, Mbak Anggi? Karena saya melihat beliau melihat siapa yang lebih baik ke depan. Selama 4 tahun melihat kinerja Pak Prabowo, cara Pak Prabowo, Prabowo yang jujur, yang tulus, yang damai, yang negarawan. Prabowo lebih baik dari Ganjar. Sebabnya Pak Jokowi kecenderungan hatinya. Sikapnya, perbuatannya tentu ada role yang Prof, diatur. nanti dilihat, boleh dikomentarin, nanti ditahan dulu. Kita jeda sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi tadi. Kalau berbicara, Bung Riza menyebutkan bahwa kalau secara hati ini kita nggak ada yang tahu ya. Gerindra juga nggak tahu kan hati Pak Jokowi kemana. Cuman feelingnya, perasaannya kok dukung-dukung Pak Prabowo gitu ya. Kecenderungan orang kelihatan. Tadi kita tanya nih, Noel udah pengamatnya nih. Udah menyampaikan endorse berapa kali, apalagi 4 ya, tahun udah bekerja. cukup. Melihat, mendengar, merasakan prestasinya. Prof, benar nggak kecenderungannya kalau dilihat arah-arahnya Pak Jokowi ini dukungannya ke Prabowo dan Gerindra? Saya melihat Pak Jokowi sedang galau sekarang. Oh galau? Iya. Galaunya kenapa? Kenapa nggak Pak Jokowi kalau Anda lihat kenapa sebagai kader nggak dukung kadernya aja? Prabowo, kader separtai. lagi galau. Apa yang dikatakan oleh teman kita ini betul. Kita bisa lihat dari behavior, dari signal bisa lihat. Saya sependapat ya, dari signal Pak Jokowi ini kecenderungannya yes ke Pak Prabowo. Ya. Kok disorakin sih? Kenapa bisa kecenderungannya Anda melihat, mengamatinya dari mananya, Prof? Saya mengamati gaya jalan berdua, gaya ketawa berdua, ya gandengan segala gitu loh. Itu kita pengamat, apalagi saya orang komunikasi. Saya amati dengan cermat sekali. Tetapi tadi saya katakan kelihatannya menurut saya sedang galau Pak Jokowi. Dengan Pak Ganjar kadang-kadang juga akrab sekali. Kan suatu hari habis di Semarang kunjungan proyek apa gitu ya, naik mobil, tiba-tiba berhenti. Dia suruh ajudannya berhenti. Ya. Dia panggil siapa Ganjar ini masuk ke mobil. Itu ada something penting sekali itu. Dia bicara 4 mata di situ. Mobil sudah jalan, disuruh berhenti. Ganjar disuruh naik ke mobil gitu loh. Itu berapa kali signal saya lihat begitu. Yang bikin galaunya sekarang apa seorang Jokowi? Udah jelas kader PDIP, kenapa nggak dukung calon Yang PDIP? bikin galaunya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah ya. Ini kita kan analisis gitu ya. Yang bikin galau ini kan ada Ibu Mega. Saya kira Pak Jokowi mengakui bahwa dia tuh banyak hutang budi dengan PDIP. Dia nggak bisa ditendang gitu aja kan. Habis manis pah dibuang gitu kan. Nah, di sini jadi bagaimana gitu ya. Sudah cukup lama di luar memang ada isu-isu terjadi gesekan antara Ibu dan Pak Jokowi. Bener, Bang Deddy.
Gesekan ibu dan Kalau ditanya pasti beliau mengatakan enggak ada tuh, enggak ada. Hal yang biasa. Nah, biasa. Jangankan Pak Jokowi, sewaktu Ibu Mega jadi presiden, kita menolak 4 rancangan undang-undang. Nah, karena apa? Pemerintah itu punya dunianya sendiri, kepentingannya sendiri, perhitungannya sendiri. Parlemen punya perhitungannya sendiri. Jadi zaman Ibu Mega, fraksi PDI Perjuangan dan DPP itu bersalaman untuk menolak 4 RUU dari Ibu Mega. Ya, yang pertama RUU Keuangan Negara karena sangat liberal. Yang kedua RUU Pendidikan dan 2 RUU Free Trade Zone termasuk kenaikan BBM. Artinya jadi hal biasa gesekan ya. Biasa, karena apa yang namanya kebijakan negara belum tentu beririsan berhimpitan 100% dengan partai. Dengan rakyat. Oke. Partai kan cuma alatnya rakyat, Mbak. Prof, gini Prof. Kenapa hanya dengan gesekan itu terus bikin Pak Jokowi galau sampai harus memikirkan Prabowo sebagai calon yang akan didukung? Ya itu, kata kawan kita dan saya sependapat. Pak Jokowi diam-diam lebih condong ke Pak Prabowo. Lebih condong ke Pak Prabowo dengan alasan bla 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 gitulah gitu. Tapi beliau enggak berani menabrak Pak Jokowi. Ganjar nggak berani menabrak Ibu Ketum. Karena Ibu Ketum ini jujur saja lebih condong ke Ganjar daripada Pak Prabowo. Kalau saya ngelihatnya beda ya Mbak ya. Karena begini, ini kan kalau kita buka-bukaan semua kan jadi rame nanti ya. Tapi kembalilah ke cerita yang saya tadi cerita soal semut merah dan semut hitam. Tapi dibuka juga nggak apa-apa biar tahu publik juga Bang. Jadi begini, kan bedanya PDI Perjuangan dan Ganjar adalah kan nggak perlu mendekat-dekatkan diri sama Pak Presiden. Oke. Kita harus punya politik keyakinan politik bahwa Pak Presiden itu segaris dengan kita. Kalau kita punya kecemasan atau kekhawatiran sedikit pun, saya kira kita udah pagi-pagi angkat koper. Ya, tapi keyakinan politik kita, Pak Jokowi adalah seorang satria Jawa yang punya rasa eko pakeu dan punya rasa kita hanya berharap politik harus ada. Tapi kan benar kata Bung Riza tadi, namanya hati kan nggak tahu nih. Sebagai presiden dia harus segala golongan, berdiri di atas golongan. Kalau kita lihat survei tahun lalu ketika Pak Prabowo itu drop ya sampai hingga kalau nggak salah Agustus ya. Dari situlah mulai Pak Jokowi ngajak nih Pak Prabowo ya. Ngajak dan itu berhasil. Sejak September mulai naik pelan-pelan ya. Tetapi kan kita bisa baca kepentingannya apa. Tentu kami melihatnya itu adalah cara presiden ya mendinamisir dinamika yang ada supaya yang bertarung adalah dua-dua yang sekubu dengan dia. Ya, di situ karena pada waktu itu Pak Prabowo terus menerus ini bicara data survei ya. Kalau kemudian soal kedekatan sering bertemu ya wajar. Pertama dia adalah pembantunya Pak Presiden. Termasuk hari ini nih, betul. Bertemu juga Pak Jokowi dengan Prabowo hari ini. Kalau Pak Ganjar ngapain datang? Lalu gubernur urusin wilayah lu dong. Kalau asumsinya seperti itu, lalu kenapa harus repot-repot nih? Memang harus pertanyaannya ke Ganjar ya, tapi kenapa harus repot-repot Ganjar ketemu Gibran juga di hari Selasa? Kayaknya seolah-olah mau menetralisir gitu loh Prof. Kalau kita lihat ini ya, setelah hari Jumat yang bertemu Prabowo, sekarang Gibran Selasa kemarin bertemu dengan Ganjar nih kalau kita lihat makan malam. Cuman ada perbedaan nih, media kan mengamati Prof. Mungkin Anda juga bisa memberikan pengamatan. Bagaimana gesture antara Gibran bertemu dengan Ganjar nih Prof kita lihat. Kemudian dengan ketika Gibran bertemu dengan Prabowo. Itu kan tadi soal hati lagi, ya kan? Pertemuan bisa disusun, bisa direncanakan, tapi hati tidak ada yang tahu. Ya, jadi nanti yang penting kita warga masyarakat Indonesia pilihlah sesuai hati nurani. Gitu. Ini kan mengamini bahwa Pak Jokowi itu orang berkepribadian ganda. Iya dong. Ini kan split personality namanya. Pak Prabowo. Sebentar, bahwa posisi dia sebagai kader, sebagai pribadi, lalu sebagai presiden, Prabowo sebentar. itu lagi tidak satu lagi tarikan pertemuan nafas dengan DPP
Bagaimana? DPP PDIP. Setelah pertemuan dengan DPP PDIP, lanjut pertemuan dengan Mas Ganjar. Dan hari ini bertemu dengan Pak Prabowo. ketemu Pak Prabowo lagi. Jadi ini semua Artinya berkaitan. ini kan sebetulnya ke pertandingan persahabatan. Gitu loh, pertandingan persahabatan. Kalau ukuran tinggal kedekatan memang adalah soal karena sering hati. bertemu. Hatinya Pak Jokowi Sebentar. kecenderungannya Oke, Bung Deddy, dengan sebentar. syarat-syarat yang sampai ke Pak Bung Jokowi. Deddy, ini benar, itu ini- kecenderungannya ke Pak Prabowo. Oke, sebentar. Boleh dong gantian Boleh. ya. Ini kan benar nih urutannya setelah ketemu dengan Prabowo, terus dipanggil DPP, ketemu dengan Ganjar, terus hari ini Pak Presiden ketemu dengan Pak Prabowo. Walaupun benar tadi ya, namanya Presiden bertemu pembantunya wajar-wajar aja. Tapi di tahun politik ini kan kita nggak bisa melihatnya seperti itu aja, Prof. Apa yang makna yang tersirat dari rangkaian pertemuan ini? Nah itu karena hati itu susah ditebak, gitu. Susah. Yang tahu ya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Kemungkinan saya kira benar. Pak Jokowi juga lagi pusing juga. Aduh, ini waktu jalan terus. Saya mesti cepat kasih keputusan nih ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar, gitu loh. Tapi apakah PDIP akan siap nih? Walaupun tadi kan keyakinan batinnya siap. Pak Kalau Jokowi tiba-tiba akan Pak Jokowi berkhianat, Yes. ya, berkhianat mengkhianati langsung partainya. menyebutnya berkhianat iya ya. dong. Oke. Kalau tidak memilih kader yang saudaranya sendiri sepat itu kan berkhianat. Apa dong namanya kalau bukan khianat? Langsung gitu. Iya kan? Siap dengan Iya. resiko itu. Oh, sangat Saya- siap. Dengar saya dulu dari tadi kau udah ngomong Bergantian. Bung Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan siap. Kemarin aja gubernur begitu istrinya ya langsung selesai. Pecat. Dan kalau kita juga menemukan misalnya bahwa ada ya fakta-fakta yang nyata dan tidak bisa dibantah ya. Kalau sekarang yang kita tahu kan janji-janji nih, rayuan-rayuan, gombal dan segala macam ya. Tetapi kan kalau itu sudah real tentu partai akan mengambil sikap dong. Dan saya kira rakyat juga akan mengambil sikap bagaimana menilai pemimpin. Oke, sebenarnya boleh nggak saya bilang partai PDIP sudah mengambil sikap dengan memanggil Gibran ini udah bentuk sikap nih. Jokowi jangan macam-macam, Pak Presiden jangan macam-macam. Enggak ada gitu. urusan. Jangan inilah kadang-kadang kita ini suka menyederhanakan persoalan. Apa yang dilakukan terhadap Gibran adalah bagian dari pembinaan. Dan terus terang ya, Gibran itu tidak dipanggil. Ketika Sekjen menghubungi dia bilang Senin saya ke Jakarta. Karena waktu Sekjen menghubungi Gibran, itu dalam konteks menugaskan dia menjadi salah satu pembicara ya dari 3 wali kota dalam Rakernas kita nanti tanggal 5 Juni itu tentang bagaimana kemiskinan 0% di kota. Oke. Jadi ada wali kota Surabaya, Mas Eri, ada wali kota Semarang, Mbak Ita, ada Mas Gibran di Solo. Itu konteksnya. Bahwa kemudian di situ membicarakan. Tapi Gibran ngomong di publik ya dipanggil, dipanggil dia bilang Loh gitu. ya kan bahasanya Gibran. Oke. Ya kan nggak mungkin juga dia bilang ujuk-ujuk dia datang ke Jakarta. Nah, kita masih akan membahas bahasanya Gibran nih, Prof. Tapi nanti usai jeda kita akan membandingkan bagaimana tadi gesturnya Gibran ketemu Prabowo dan gestur Gibran ketemu dengan Ganjar Pranowo. Usai jeda sesaat lagi. Oke, kita saksikan tadi ya Prof, sudah sempat menyaksikan bagaimana gesturnya Gibran ketemu Ganjar seperti apa, kemudian Gibran ketemu Prabowo seperti apa, tertangkap agak ada sedikit ketidaknyamanan gitu Prof. Kalau Anda melihat hal yang sama atau beda Prof? Kita putarkan lagi nih. Antara geser mana dan geser mana? Gesturnya Gibran ketemu Ganjar nih kita lihat ya. Oke. Oke. Ya, ini Gibran di belakang dan juga pernyataannya Gibran kan ya kalau diperintahkan ngumpulin relawan ya saya kumpulin, ketimbang saya nanti dilaknat begitu kan bahasa seperti itu. Sementara sebelumnya ketika bertemu dengan Prabowo, ini kita lihat berjalan pun nggak beriringan nih Prof. Dari komunikasi kan mungkin Anda bisa mengamati budaya Jawa. Loh iya dong, namanya yang lebih senior. Oh gitu. Ya ini budaya Jawa. Ya iya dong, Tipikal sama sekali. Pak Prabowo juga gitu. Oke. Kecuali ketika itu Nah, kan dia membungkuk berbarengan, sama kan. Sangat menghormat. Ya itu memang gaya dia. Jadi jangan kita tiba-tiba harus jadi ahli gesture, terus ahli hati, akan psikologi. bertanya ya kepada kan? pakar komunikasinya. Enggak, Saya tanya ke Prof. ini Cipta. benar, ini budaya Jawa. Budaya Jawa memang seperti itu, bukan karena nggak nyaman dan lain-lain. Tidak mengherankan, tidak. Mic-nya Prof gimana? Tidak, saya kira. Memang budaya Jawa begitu sangat hormat sekali sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih tinggi jabatannya. Tetap kan. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah di sana. Nggak ada Oke. masalah. Oke, baik. Saya ingin menampilkan kemudian pernyataan atau screen grab yang berikut ini nih. Bagaimana komentar tentang Pak Jokowi. Silakan.
Nih, Demokrat minta Jokowi tak main dua kaki, seharusnya netral. Ini selaku teman separtai gimana melihatnya nih? Bener nggak Pak Jokowi main dua kaki? Nanti di komentari Bang. Caimin, presiden memang harus dua kaki, tapi harapannya dukung Prabowo. Caimin begitu ya. Oke, Caimin ini loh. Pengamat nilai aksi Gibran jamu Prabowo cermin politik Jokowi. Cermin politiknya Jokowi. Satu lagi. Pengamat yakin Gibran punya keinginan bangun koalisi dengan Gerindra. Itu terbaca oleh semua orang sebenarnya ya. Apa jangan-jangan PDIP doang yang nggak menyadari bahwa hal seperti itu? Karena kita menghormati dan menempatkan Jokowi sebagai kader terbaik. Jadi kalau sampai kader terbaik pun nggak kita percayain, hatinya gitu ya, kan hati-hati jadinya kita. Jadi makanya saya bilang tadi kita berpolitik dengan keyakinan, bukan dengan suasana hati. Nggak terlalu naif nggak sih yakin ya silakan, karena ada waktunya. Kalau memang kami kan punya mata dan telinga, emangnya kami di ruang hampa? Kan tidak, kami juga mengamati bagaimana Pak Jokowi, bagaimana Gibran, bagaimana yang lain, kan kami nggak tidur-tidur di rumah Mbak. Jadi juga mengamati partai ini itu terus, ya, iya dong. Ya. Oke, nah jadi kalau apa yang dibilang tadi hati dan ini itu tafsir, namanya tafsir ya bebas-bebas aja gitu loh. Justru menjadi aneh bagi saya kalau tiba-tiba Ganjar Pranowo tiap minggu pengen ketemu Jokowi. Setiap saat mau pengen ketemu Jokowi karena bukan itu. Dia ditugaskan sekarang konsolidasi partai. Jadi setiap Sabtu dan Minggu ya konsolidasi partai dan bertemu dengan masyarakat. Jadi itu yang dia lakukan. Oke. Di satu sisi PDIP sangat yakin. Di sisi lain ada Bung Noel selaku pendukungnya Pak Jokowi. Tapi kok udah tahu nih kader PDIP harusnya dukungnya dari kader PDIP juga. Kenapa tiba-tiba relawan malah ke Jokowi? Ya secara institusi mungkin dia bisa dibilang kader Kecentilan PDIP. Nih relawan kader ini PDIP. Tapi secara keseluruhan dia adalah kader bangsa. Dia milik bangsa, dia milik rakyat hari ini. Siapapun punya hak secara konstitusi untuk memilih beliau. Nah kita sebagai pendukung beliau jelas tegak lurus terhadap cita-cita Pak Jokowi. Bagaimana sederhana aja coba deh. membangun Indonesia kalau itu terjadi sentris. pada Gerindra, bagaimana sikap Gerindra? Kenapa? Itu lebih gampang kalian jawabnya. Gimana? Coba tempatkan Gerindra dalam posisi PDIP sekarang. Bagaimana sikap Gerindra? Tanya ke Gerindranya aja. Makanya saya tanya. Tanya ke Gerindra. Bung Riza? Kalau posisi terbalik nih kadernya PDIP, Gerindra bertemu dengan calon presiden lain. Apa? Ya dalam kontestasi kemudian berbeda dengan partai gimana sikap Gerindra sebagai partai politik? Mic-nya boleh digunakan. Ya kita kan dalam kontestasi politik ya misalnya kan ini kan Gerindra kan punya tata tertib organisasi, punya aturan, Ya, pasti tentu diikat oleh kesepakatan-kesepakatan. Jadi setiap partai Ya. punya ADART, punya aturan, punya pakem, punya manis pesta stobot dan lain-lain ya. Aturan-aturan ini ada semua di setiap partai. Tentu harus dihormati, dijunjung, ditaati ya. Siapa yang tidak taat melanggar ada sanksi-sanksi. Saya kira itu normal lah. Normal kan? Enggak Jadi biasa itu. kan? Itu biasa, itu normal. Dan kalau kader sendiri melanggar tapi pasti, saya melihatnya, mohon maaf Bung Deddy, saya melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi ya, itu masih normal sebagai presiden, sebagai kader partai, sebagai pribadi tentu dengan hatinya. Jangan juga kita terlalu cepat menganggap kalau berkhianat, saya kira berlebihan. Kan kalau kan ya jangan, kalaupun Anda aja janganlah. tadi kalau terlalu mahal kalau kita bilang Pak Jokowi atau presiden kalau berkhianat nanti partai akan begini, saya kira janganlah ya. Kita hormati beliau. Boleh dong, Kalau hormati hak mendukung saya dong. kader lain, Hormati hak saya Saya dong. kan tadi menyampaikan sebagai pribadi. Iya, saya maka kan menghormati tadi beliau. saya Dia menjawab kan- pertanyaan bagaimana dia kan, sikap PDIP kader PDIP kalau tapi kan presiden saya juga. Gini, Anda ini ngeri tenang sekali dulu ya, dong. Partai Demokrasi Saya kan- tapi sudah membuat stigma bahwa presiden itu berkhianat ketika dia keluar dari Saya bingung kebijakan dengan partai. orang-orang Padahal ini. itu Kalau hak mendukung konstitusi kader dan lain, kalau itu mendukung hak kader demokrasi partai lain. presiden. Mari kita letakkan presiden di tempat yang lebih terhormat. Saya tidak kami tidak bicara dia presiden kader loh. partai PDIP yang baik. Nah, Pak disinilah wali kota, salahnya mereka Pak ini. gubernur. Mereka Kenapa? memandangnya presiden, kami bicara Jokowi. Tapi nggak bisa, Iya. benar. Tapi Iya, nggak bisa satu. dilepas. Jokowi kan presiden Tadi dia bagi masalahnya. 3 presiden. Oke. Presiden sebagai pribadi hatinya. Iya, betul. Presiden, kenapa saya nggak bisa? Anda Ya mengambilnya boleh, presiden sebagai tidak kader salah. saja. Loh, Bung Deddy, Gitu ya. Saya Bung Deddy bicara, boleh. dengar dulu dong, dari tadi ngomong Ya, terus. ya boleh. Saya mau bilang, tadi kan saya menjawab bagaimana sikap PDI Partai, Perjuangan ya. kalau Jokowi berbeda dengan partai. Nah, itu lebih bijak. Keluar kata-kata kan saya bilang berkhianat, tadi, pengkhianat. kalau- Dan itu tidak pantas. Anda diam Dep. dulu dong. Enggak juga. Eh, Aku bentar, ngomong bentar, dulu, bentar, kata saya. bentar, Bung Noel, Enggak sebentar. aneh. Gantian. Gini, Bung Noel. kader partai tidak Anda pantas diam dulu. untuk menyampaikan kata-kata yang seperti itu Pantas. tadi. Enggak pantas. Sangat pantas. Tidak pantas.
Itu Sebentar. presiden yang harus dihormati, Saya Presiden boleh Jokowi. ngomong? Nggak bisa. Oke, Loh. saya masih mau moderasi ini Saya sebentar. mau Silakan, pihak Bung saya Deddy. buat ngomong. Silakan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau berbeda? Kan saya bilang, kalau berbeda dengan partai, kalau dia berkhianat dengan partai, tentu kita akan putuskan hubungan. Kan itu jawaban saya. Nah, pengkhianatannya di mana? Mendukung Kecuali kader berpartai lain. pelanggaran di situ. ideologi, Logikanya, cita-cita partai. Prof, Nah dijawab, itu, Prof. nah Saya- gini, kalau saya mau sulit lihat menjawab. secara substantif, Saya menjawab Iya. pertanyaan secara tadi begini, bagaimana Bung Noel. kalau partai itu bicara tentang hal yang kalau ideologis. berbeda, Bung Noel. Bukan berbeda soal yang berkhianat nggak namanya? teknis. Loh, Kalau soal beda. gimana sih? Saya Oh, melihatnya gini. sampai Oke. detik ini. Begini, Intinya beginilah, sebentar. Ini intinya Selama begini. Pak Jokowi tidak Begini. melanggar Bung Noel, hal intinya yang sangat begini. ideologis, itu tidak pantas untuk dibilang Ini stigma kan dan berarti, pengkhianatan. Noel, sebentar. Ini Anda mungkin kan berarti sekali kalian ingin persoalan perbedaan menarik Pak lantas Jokowi kemudian sebagai stigma presiden dalam pengkhianat. kontestasi. Kacau itu. Ini yang terjadi Mudah sekali alam untuk pikir orang. kalian. Bung Noel sebentar. Bung Kacau. Noel bentar. Saya sebentar. bicara Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Anda bicara Beda sebagai tapi presiden. dibilang Gimana pengkhianat sih? kan kacau. Ini Kader tidak apaan nyambung. begitu? Ini Sebentar. nggak nyambung. Partai nggak mungkin begitu. Ini Karena nggak nyambung. partai itu Perdebatannya ada yang dengan namanya Logikanya nggak cita-cita, ada yang nyambung. namanya ideologi. Saya bicara Jokowi Ketika dia sebagai mengkhianati kader ideologi PDI partai, Perjuangan. ketika dia Jadi mengkhianati gini. cita-cita Sebagai partai. presiden. Sebentar. Nah itu Dari harus sanksi sanksi. bedain. Tidak Anda mungkin bisa langsung buat mendengar. stigma dia Beda pengkhianat. dong. Kacau. Bung Noel, nanti saya ambil mic-nya loh. Jadi gini. Gantian sebentar. Jadi gini, mari kita menghormati yang bersangkutan Pak Jokowi memang rakyat Indonesia. Yang bersangkutan faktanya juga hari ini adalah kader partai PDIP. Ya. Begitu juga Pak Prabowo rakyat kader. Yang bersangkutan Pak Jokowi kebetulan juga hari ini ada presiden. Oke, benar. Marilah kita hormati, hargai beliau sebagai rakyat, sebagai kader partai, juga sebagai presiden. Jadi memang harus kita pilah-pilah. Jadi tidak ada yang menjawab Mas. Tadi Iya. saya Betul. menjawab pertanyaan dia. Karena pertanyaannya adalah bagaimana kalau Pak Jokowi berbeda dengan pilihan partai? Ya toh? Nah saya jawab, kalau beliau berbeda, itu kan sama dengan berkhianat terhadap saudaranya sendiri, rumahnya sendiri. Ya Apa sebenarnya yang begini, salah? Bung Deddy. Saya menganggap kami berdiskusi Pak Jokowi sebagai kader, bukan sebagai presiden. Kalau itu bicaranya, kalau konteksnya adalah presiden, saya akan bilang, saya tidak mau presiden campur-campur urusan pemilu. Cuma karena persoalan beda pilihan kemudian stigma pengkhianat. Gila itu. Asli. Partai Bos. menjadi tiran buat kadernya. Kacau tuh. Lebih pantas untuk dibubarin tuh partai yang begitu bos. Ketika masuk partai yang model kayak organisasi- begitu layak lebih dibubarin. Oke, ngomong. Oke. Ini aturan dari Anda partainya ketika sendiri masuk barangkali. satu organisasi, Anda menyerahkan sebagian dari kedaulatan Anda. Kecuali Anda nggak pernah masuk organisasi, Anda bisa ngomong gitu. Ini kan Bung Noel, kelihatan sebentar, Anda kita mungkin harus menghargai bagaimana Jadi gini, rules gini. of the game masing-masing Hormati partai. dong. Oke, oke, oke. Aturan di Mungkin PDI Perjuangan. Partai Itu itu aturannya. memang ada ketentuan secara ideologis Ya. dan programatik. Nah kecuali anggotanya atau kadernya melanggar yang namanya ideologi yang diperjuangkan. Tidak, saya Selama kasih tidak contoh. melanggar ideologi yang diperjuangkan, apa yang mau dihianati? Tadi saya kasih Gitu contoh loh. kan, Kan lucu gubernur deh, cuma beda pilihan kemudian di stigma Mungkin seperti pengkhianat. itu PDIP melihat. Itu aturan Nah kami. itu ngawur namanya. Aturannya dilanggar. Partai kok menjadi tiran Anda buat siapa anggotanya? berhak menilai kami? Kok partai menjadi tiran buat Anda kadernya? siapa? Kacau itu. Anda siapa? Jadi Berhak intinya menilai begini, Manggi. urusan rumah tangga orang. Ini sudah Mas tidak Deddy, keluar konteks ya intinya perdebatan adalah kita ya, diskusi kita hormati posisi Pak Jokowi Oh, sebagai semua rakyat, hormat. hormati Makanya harus sebagai tegas. kader, dan Kita hormati bicara sebagai presiden. Kita Ya. bicara Pak Jokowi, sedang bicara Pak Jokowi sebagai presiden Dipisahkan atau itu sebagai ya. kader. Oke, dipisahkan Saya Pak konteksnya Presiden. bicara sebagai kader. Sebagai kader dan Iya. sebagai individu. Oh, Baik iya ya? dong. Maksud saya Kalau sebagai yang presiden jelas- lain, emang kita Tidak Baik, perlu Bapak cukup. beda pendapat Nggak, boleh, saya kasih tapi contoh, jangan saya sampai kasih ada contoh tadi ya. kata-kata kalau Gubernur berkhianat. Maluku Utara. Tidak seperti Betul. itu. Istrinya Pak keluar Jokowi masuk negarawan. partai lain, Diulang, Bung Deddy. langsung putus hubungan. Gubernur Kalteng, ya kita sudah calonkan calon lain, dia mencalonkan diri lagi, kita putus keanggotaannya. Lah itu Iya. kan biasa. Oke, Sama. cukup. Kita harus menghargai rule of the games. Iya Rule dong. of gamesnya Jangan- masing-masing organisasi termasuk Iya, partainya Bung Deddy di setuju. sini. Tapi saya kira partainya Pak Bang Riza Jokowi juga. tidak Semua harus seperti punya itu. aturan Ormasnya sendiri dong yang Bung harus Noel dihormati. juga. Baik ya, saya harus akhiri malam hari ini yang pasti adalah langkah Pak Jokowi ini benar-benar ditunggu karena akan merubah, akan menggeser dan membuat pergerakan politik menjadi sangat dinamis pada akhirnya. Kita akan tunggu kira-kira kemana akan berlabuh dukungan Presiden Jokowi ke kandidat yang sedang akan berjalan sekarang ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup dua sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, dia harus komen.